Halo semuanya, kali ini kita akan menjelaskan poin-poin penting dalam proses smoothing rambut supaya hasil smoothingnya bagus. Dalam proses smoothing rambut, sebenarnya banyak poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Walaupun terlihat sepele, tapi poin itu bisa mempengaruhi hasil dari smoothing rambut. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Pertama, kita keramas dulu rambutnya dengan menggunakan shampoo. Bilas dengan bersih, karena rambut yang akan di-smoothing itu harus benar-benar bersih. Setelah keramas, kita keringkan rambutnya dengan menggunakan handuk dan hair dryer. Dalam tahap ini, poin yang penting adalah dalam proses pengeringan rambutnya. Rambut yang dikeringkan itu harus benar-benar kering 100%. Karena apabila rambutnya masih basah, maka akan berpengaruh pada hasil smoothing. Jadi, di sini kita harus benar-benar memperhatikan kalau rambut yang akan di-smoothing itu harus benar-benar kering 100%. Sebelum mengaplikasikan obat pada rambut, terlebih dahulu kita cek dulu jenis rambut dan kondisi rambutnya. Itu salah satu poin juga ya yang harus benar kita perhatikan agar kita tahu jenis obat apa yang harus kita aplikasikan pada rambut ya. Kali ini kita akan smoothing jenis rambut keriting kasar, mengembang, dan masih virgin. Karena jenis rambutnya keriting kasar dan masih virgin, maka jenis obat yang akan digunakan adalah jenis obat resisten. Sekarang kita bahas apa itu resisten. Jenis obat smoothing rambut resisten itu digunakan pada jenis rambut yang kuat, belum pernah di-smoothing dan di-bleaching. Poin penting dalam bagian ini adalah saat kita mengaplikasikan obat pada rambut, sebaiknya pengambilan rambutnya selapis demi selapis, jangan terlalu tebal, agar obatnya dapat meresap secara merata. Juga saat kita mengaplikasikan obat, sebaiknya obat itu jangan terkena kulit kepala ya. Karena apabila terkena kulit kepala, maka pertumbuhan rambut akan terhambat. Jadi sayang ya kalau pertumbuhan rambutnya itu terhambat. Di sini kita sedikit membahas tentang produk obat smoothing. Sebenarnya semua produk obat smoothing itu bagus untuk digunakan apabila mengaplikasikannya sesuai dengan jenis dan kondisi rambut dan tergantung dengan cara kita mengerjakannya. Jadi, kita tidak usah fokus pada satu produk saja.
mengaplikasikan obat, kita tunggu beberapa menit atau sekitar 45 menit. Nah, poin penting pada bagian ini adalah setelah kita menunggu 45 menit. Maka kita harus cek rambutnya untuk memastikan apakah rambutnya sudah elastis atau belum. Kalian juga bisa cek rambut setiap 15 menit sekali. Karena setiap rambut itu beda-beda ya, jenis rambutnya dan kondisi rambutnya. Poin selanjutnya, kita itu saat kondisi rambutnya sudah elastis, maka teknik selanjutnya adalah jepit 2 jari. Jepit 2 jari itu dilakukan supaya obat smoothing itu semakin merata di rambut, juga akan berpengaruh pada hasil smoothing. Selain untuk memastikan obat smoothing merata atau tidak, jepit 2 jari juga berguna untuk meluruskan rambut yang sudah elastis sebelum rambutnya dicatok. Setelah selesai jepit 2 jari, kita tunggu sekitar 15 menit lagi ya. Kemudian rambutnya kita keramas. Poin yang bisa kita perhatikan di sini adalah saat kita keramas rambut, kita harus pastikan kalau rambut yang kita keramas itu harus benar-benar bersih dari sisa-sisa obat yang ada pada rambut. Proses keramas itu sendiri hanya menggunakan air tanpa menggunakan shampoo atau conditioner. Apabila masih tersisa obat pada rambut, maka akan berpengaruh kurang baik pada smoothing. Setelah keramas, kita keringkan rambutnya hingga benar-benar kering 100%. Kita kasih vitamin supaya rambutnya tetap terawat dan tidak rusak. Nah, vitamin ini juga sangat penting ya guys, karena rambut itu sebenarnya membutuhkan vitamin untuk menjaga seratnya itu tetap sehat ya guys ya. Terus vitamin itu bisa digunakan setelah keramas atau sesudah rambut kering. Rambutnya kita kasih antifreeze. Setelah rambutnya kita kasih vitamin dan antifreeze, kemudian kita catok rambutnya. Poin penting yang harus kita ambil pada bagian ini adalah suhu catok yang akan digunakan. Kenapa? Karena jenis rambutnya itu keriting, maka suhu catok yang kita gunakan adalah suhu yang 220 derajat. Apabila lebih dari 220 atau kurang dari 220, maka hasil smoothing itu tidak akan bagus. Apabila jenis rambutnya berbeda, kita harus gunakan suhu yang berbeda pula yang sesuai dengan jenis rambut. Dalam pencatokan, poin yang harus kita perhatikan adalah saat parting rambutnya yang harus selapis demi selapis dan jangan terlalu tebal. Dan saat kita mencatok rambut, pastikan rambutnya matang. Matang di sini dalam arti rambutnya itu seperti terbang. Jadi
kita tuh harus bisa memastikan kalau rambut yang kita catok itu benar-benar matang. Oke, yuk kita lihat hasilnya.